Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melihat pembuatan resin art resin plus kayu. Bagaimana videonya agar lebih seru? Mari kita langsung praktek teman-teman. Oke, pertama kita ada kayu yang dia ini bermotif abstrak ya teman-teman. Lalu kita amplas, kita rapikan. Kita amplas dengan mesin amplas descender dan juga belt sander teman-teman. Yang bentuk lempengan bulat itu adalah disk, yang jalan itu adalah belt sandernya. Nah, lalu kita bikin pembatasnya dari akrilik teman-teman, bukan akrilik sih, kayak PVC, dari PVC. Akrilik bisa, PVC juga bisa. Mohon maaf ya teman-teman, ini agak rame karena saya bikinnya agak siang dan di bawah. Oke, lalu di PVC ini kita satukan membentuk frame sesuai dengan apa yang kita inginkan, kayak gitu ya. Dengan isolasi aja teman-teman. Di bagian pertama kita kasih isolasi, sudah cukup. Bagian bawah juga. Lalu di sini kita menggunakan resin SHCP, resin warna pink. Kenapa di sini kita menggunakan resin SHCP? Karena kami akan mengasih warna. Jadi kami lebih memilih resin SHCP. Pertama, karena kalau dikasih warna itu hasilnya akan sama antara resin bening maupun resin pink. Yang base warnanya pink dan bening itu kalau dikasih warna hasilnya sama teman-teman. Lalu dari segi harga resin pink ini lebih murah. Dan juga segi penggunaan sama-sama harus ditunggu dulu, karena kan biasanya kalau resin bening yang kami gunakan juga sama-sama jenis polyester, dia tipe panas, jadi tetap ditunggu. Jadi ini kita jeda. Kita penuangannya ini kita jeda antara tuangan ini, kita bikin 4 layer teman-teman. Layer pertama kita tunggu kering, layer kedua kita tunggu kering, layer ketiga kita tunggu kering, layer keempat kita tunggu kering, selesai. Nah, kapan sih pembatasan antara layer tersebut? Itu setelah resin kembali ke suhu ruangan, sudah tidak panas, baru kita tuangan selanjutnya. Nah, penuangan pertama ini saya agak sedikit perlahan teman-teman, agar benar-benar masuk ya ke detail-detail kayunya itu, agar detail-detail kayunya itu masuk teman-teman. Nah, dituang sampai benar-benar terisi ya. Jadi penuangannya itu slow aja, pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Agar tidak terjadi gelembung teman-teman. Gitu. Sama sekalian menjawab ya, apakah harus di coating? Itu bebas mau di coating maupun tidak. Kalau kita menuangnya yang pertama ini agak slow, terus kita tidak terlalu tebal, itu sudah bisa dimasukkan kategori coating teman-teman, atau melapisi terlebih dahulu, kayak agar kayunya tersebut dimasuki pori-pori ya, dimasuki pori-pori, mohon maaf salah sih, agar pori kayu-kayu dimasuki resin gitu maksudnya. Jadi agar ada ikatan antara resin dan kayu teman-teman. Kita tunggu sampai benar-benar kering ya, gitu teman-teman. Nah, ini beberapa kita tambah dengan was juga karena bocor ya, karena di bagian paku tuh bocor teman-teman, saya paku juga. Ini kita tuang ke tuangan berikutnya. Untuk jeda penuangan berikutnya itu sampai resinnya benar-benar dingin teman-teman, karena kan yang bikin pecah itu kan karena reaksi resin itu panas. Nah, kalau resinnya itu udah dingin maka oke, mudah saja gitu. Nah, untuk penuangan kedua, ketiga, dan selanjutnya itu sama dengan penuangan berikutnya gitu. Terus tips juga teman-teman, juga takutnya kalau dibikin per layer itu maka layernya akan kelihatan, nah gitu kan. Nah, agar tidak kelihatan, kita membuat adonan terlebih dahulu. Kita bikin adonan, contohnya resinnya berwarna biru, kita bikin adonan banyak terlebih dahulu, baru kita nanti ngasih katalisnya sedikit-sedikit. Itu ya kalau teman-teman takut layernya beda-beda warnanya. Tapi kalau teman-teman yakin dan perbedaan layer itu tidak bermasalah atau tidak mengganggu dari apa yang teman-teman ingin hasilkan, ya udah dicampur saat itu juga nggak apa-apa. Iya, beda-beda. Terus ini juga kita sambil pecah-pecahkan gelembung juga, kita mainkan awan teman-teman. Kita juga main dengan resin putih, pewarna putih. Selain kita menggunakan warna biru, kita juga menggunakan warna putih agar ada efek-efek awan. Ini ya sebenarnya saya itu membuat gunung teman-teman, pegunungan, tetapi beberapa
orang menebaknya ini adalah laut kayak gitu. Ya sedih ya teman-teman, tapi nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang di video ini melihat mungkin mengira ini juga laut teman-teman, tapi saya berharap ini gunung. Ya begitulah hasilnya ya. Ini kita kelihatan pembuatan awan-awannya, saya menggunakan lidi biasa, kita geser-geser begitu teman-teman. Lalu setelah itu, setelah kering, kita tuang lagi. Dituang sampai benar-benar full ya nanti teman-teman, sampai benar-benar full. Baru setelah itu kami juga ingin membuat itu bulan teman-teman, ada bulannya, ada bulan di situ, kita bikin bulan. Kita tuang perlahan, perlahan. Kenapa perlahan? Itu agar tidak terjadi gelembung di dalamnya teman-teman. Adalah gelembung. Kita perlahan-lahan kita bikin ya. Ya intinya tahap 1 sampai tahap berikutnya itu sama kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, sambil kita menunggu tuangan-tuangan selanjutnya itu kan hampir monoton ya. Ya intinya kita lihat video ini bersama-sama teman-teman. Oke. Sambil kita melihat itu, saya akan menjawab pertanyaan ya, biar lebih seru juga, biar lebih asik. Di sini ada pertanyaan, apakah menambal resin yang sudah pecah, walaupun resinnya itu resin bening, apakah kelihatan tambalannya? Nah, jawabannya kalau kita menambalnya dengan resin yang sama, dengan tidak ada penambahan warna apapun, itu hasilnya akan sama teman-teman, tidak ada perbedaan sedikit pun. Ya gitu ya, sama sih. Jadi resinnya gitu kita bikin, contohnya ini retak gitu, kita tambal dengan jenis resin yang sama, warnanya sama, adonannya sama, maka hasilnya akan sama teman-teman. Begitu. Ini pertanyaan dari Rizky Taufik. Rizky Taufik. Rizky Taufik ya, yang di ini, di cara mengatasi resin pecah, di video cara mengatasi resin pecah itu teman-teman. Nah ini sudah kita pasang bintang juga itu ya, ya intinya sama penuangannya. Ini sambil kita sambung-sambung jawab-jawab pertanyaan. Terus untuk resin gear ini teman-teman juga banyak yang tanya tentang resin untuk gear, itu bisa ya, tapi di satu sisi pasti ada penyusutan sedikit, karena ya setiap material yang dicetak itu pasti akan adanya penyusutan. Oke, 2 pertanyaan aja yang sangat krusial. Kita lanjut ke video ini. Ini sudah kita tunggu sampai benar-benar kering, baru bisa kita keluarkan dari cetakannya teman-teman. Kita bongkar ya. Ini kita bongkar. Lalu jadi teman-teman. Nah di video pertama ini kami hanya ingin menyampaikan sampai video yang pembuatannya saja. Untuk finishing di video selanjutnya teman-teman. Oke, saksikan ya video selanjutnya, karena di situ nanti akan ada finishingnya teman-teman. Kenapa finishing terpisah? Karena lama teman-teman. Oke, dan tips-tips di finishing itu banyak banget. Jadi nanti kalau kita tidak membreakdown itu, maka videonya akan panjang, mungkin jadi 20 menitan, kan nggak enak ya. Mending kita bikin, berusaha untuk 10 menitan, lebih sedikit begitu teman-teman. Oke, ini pun sudah kami percepat ya videonya, kalau enggak ya bisa 1 jam ini videonya itu, 1 jam lebih sih. Begitu teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya, video lanjutannya ini juga. Oke, sambil menunggu bisa nonton video-video kami yang sebelumnya teman-teman, itu sudah ada sekitar 800-an 900 kali video ya kalau nggak salah, bisa disaksikan teman-teman. Selamat menonton. Assalamualaikum.